Orang yang takwa Allah, Allah selalu memberi jalan keluar, ada solusi makhraja dan diberi rezeki tanpa diduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Inna sesungguhnya aku Allah sanulqi akan melimpahkan kepada orang yang bangun malam. Ibu bapak masih awal-awal surat Al-Muzammil yang menurut beberapa ulama tafsir setelah surat Al-Alaq, Iqra, kemudian Al-Muddatsir, kemudian ini yang ketiga Al-Muzammil, ya. Artinya orang yang berselimut sama, ya. Diperintah Allah bangun malam, qumil laila illa qalila. Jadi bangun malam sedikit saja qalila, tapi sedikit itu berapa? Ayat berikutnya menjelaskan niswahu, separuh. Jadi separuh itu sedikit menurut Allah yang diwajibkan kepada Rasulullah SAW, atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Ya, kalau lebih sedikit berarti umumnya hadis-hadis yang menjelaskan sepertiga terakhir. Jadi sepertiga terakhir waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa itu berarti ya jam-jam 2, sepertiga terakhir, sulusil laili, sepertiga terakhir itu waktu yang paling bagus. Dan melihat ayatnya memang wajib qum. Jadi bagi Nabi bangun malam untuk sembahyang malam, Bapak Ibu sembahyang tahajud, bukan bangun malam untuk ke toilet. Itu wajib. Untunglah ada ayat yang kedua turun yang menyatakan sunnah bagi kita umatnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Nafilah itu sunnah. Laka asal ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Walaupun sunnah tapi fadilahnya tetap bagus, karena apa? Yang menjadi sarana maqaman mahmuda, orang itu mendapatkan makom, kedudukan mahmuda yang baik. Kalau orang ingin mendapatkan kedudukan yang terhormat, baik bagi Allah, bagi manusia, bangun malam untuk sembahyang tahajud. Dan inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, ini ayat kemarin sebenarnya, untuk mengulang sebentar. Jadi orang yang bangun malam itu akan Allah memberikan qaulan tsaqila. Secara bahasa qaulan itu ucapan, ya, tsaqila itu yang berat, abot. Ya, penafsiran pertama bahwa Al-Qur'an itu memang ucapan-ucapannya, kalimat-kalimatnya berat timbangannya, gitu loh, Bapak. Berat timbangannya itu amal baiknya besar kalau ditimbang menjadi banyak. Sehingga qaulan tsaqila ini penafsirannya sama dengan fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyati radiyah. Itu orang yang timbangannya berat itu surga. Yang dimaksud timbangan di sini timbangan amal baik, bukan timbangan berat badannya. Pada kalau ndak ngaji tafsir, fa amma man saqulat mawazinuhu, sapa sing lemu berarti mlebu swarga. Yang dimaksud berat ini bukan fisiknya, amal baiknya. Sebaliknya wa amma man khaffat, siapa yang ringan timbangannya, sing kuru berarti mlebu neraka, bukan. Berat dan ringan itu adalah timbangan amal baik. Nah, ini qaulan tsaqila itu sama.
Ini penafsiran pertama. Ya, penafsiran pertama bahwa orang yang sembahyang malam akan mendapatkan pahala yang besar, kaulan sakila, karena itu berat, menjadi timbangan, menjadi kaulan, menjadi ucapan yang baik. Saya ingin mengulang Ibu Bapak, ibadah kan ada 6 macam. Satu ibadah qauliyah, ibadah yang jenisnya ucapan, membaca Quran, membaca tasbih, tahmid, ya, sholawat kepada Nabi, ya, mendoakan orang tua, itu ibadah, berupa ucapan tak, tapi sudah ibadah Bapak. Saya entah sudah nyampaikan belum, seusia saya sudah 67 belajar hadis mulai kecil sampai sekarang, betapa banyaknya hadis Bapak Ibu. Kemarin baru mendapatkan hadis jadi di Bukhari bahwa sebagian sahabat Nabi bepergian jauh karena sangat sayang banget, mau pulang ke masuk kota Madinah sudah tidak kuat saking payahnya. Akhirnya istirahat di bawah pohon untuk rehat, ya, rest area lah terus kita Bapak. Ternyata tidak jadi istirahat. Kenapa? Tidak ngerti bahwa itu kuburan. Loh kok tidak tahu? Loh, karena kuburan di sana tidak seperti di sini diberi tanda yang jelas, di sana kan enggak. Ya. Jadi ternyata kuburan sehingga tidak jadi istirahat. Jadi sahabat Nabi akhirnya karena apa? Karena ahli kubur di situ sedang membaca surat Al-Kahfi. Jadi ahli kubur membaca surat Al-Kahfi. Sehingga akhirnya para sahabat Nabi ia mendengarkan bacaannya ahli kubur. Selesai, alhamdulillah pulang ke kota Madinah, tidak langsung ke rumah masing-masing, langsung sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi aneh tapi nyata. Ada apa? Kemarin kami kan keluar kota Kanjeng Nabi, saking payahnya maunya istirahat di bawah pohon. Biasanya kalau udah ke rumah di bawah ada air kan begitu Bapak Ibu puasa. Udah jadi istirahat Kanjeng Nabi. Loh kenapa? Kita tidak ngerti bahwa itu kuburan. Kuburan kalau di sana ya paling tidak ada tandanya Pak, pokoknya di situ ada tanda-tanda kuburan. Di sini kan diberi kijingan, bahkan lo Cina kayak begitu. Kalau mazhab Syafi'i Bapak Ibu boleh diberi tanda, tapi jangan lebih dari 2 botol loro lah ya. 2 di tingkat aja. Itu menurut Imam Syafi'i sebagai tanda, tetap tidak apa-apa ya. Cuma jangan terlalu mewah, lo kuburan kok mewah ya, nggak perlu diberi tanda boleh, tapi jangan lebih gitu. Botol tumbuk loro lah, itu menurut pendapat-pendapat dari mazhab Syafi'i. Ya. Kalau di Mekah sana kan mazhabnya Imam Ahmad Hambali Pak, yang cenderung gitu-gitu itu tidak boleh ya. Nah, Ibu sekalian, ahli kubur maca Quran Kanjeng Nabi itu apa betul kejadian itu yang benar gitu. Ibu Bapak, roh itu kan masih ada. Fisik itu tidak penting buat Allah, yang penting kan roh. Jadi baca Quran berarti itu indikasi, tanda bahwa insya Allah ahli kubur di situ tuh husnul khatimah, insya Allah. Bapak husnul khatimah kan tempatnya di bibirnya neraka sampai menunggu hari akhir. Itu orang di kubur itu ya, itu peluangnya yang 2, sudah berada di taman surga, raudhah min riyadhil jinan, atau khufrah min khufarin nirad, di bibirnya neraka. Jadi kalau kita melihat ada orang di kubur kemarin diletakkan timur selatan, itu kan mata kita. Tapi hakikatnya apa gitu, itu kan mata. Hakikatnya ada 2 Bapak Ibu. Mungkin dia sudah berada di taman surga, atau mungkin sudah ada di bibirnya neraka. Masuk surga belum, nunggu proses, nunggu hari akhir dulu ya, hari berbangkit, hari kiamat. Tapi karena sudah di taman surga, raudhah min riyadhil jinan, Ibu Bapak sudah nyari, sudah masuk surga, alhamdulillah, sudah posisi sudah enak banget, segalanya sudah datang sendiri, sudah hidup, sudah enak ya, sudah menerima tabungan. Ketika di dunia ini nabung, ketika di dunia kan nanam, mazra'atul akhirah
nanam ya panen. Sing repot itu kalau kita tidak pernah mempertanyakan sebetulnya Allah menghidupkan kita itu apa, itu kan apa sekedar untuk makan, minum, ya. Tidak, ya untuk ibadah itu. Ya ikhtiarmu, ibadahmu itu soal Allah memberi berapa misalnya terserah. Jadi ibu bapak atau di khufra min khufar ini di bibirnya neraka sudah tanda itu kepastiannya Allah lah. Tapi bahwa kalau sudah ada bibirnya neraka kan hidupnya sengsara banget. Ya. Jadi ibu bapak sekalian, hadis ini Nabi Daud itu benar. Jadi roh itu ada, maka dari beberapa penjelasan hadis itu ibu bapak, orang tua itu kita tahu persis apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan. Termasuk anak yang lupa orang tuanya, tidak mendoakan orang tuanya itu tahu persis orang tua. Dia tidak petanda birrul walidain, orang yang taat pada orang tua itu kan mendoakan orang tuanya, karena idza mata ibnu atama in qata amalu. Orang sudah mati udah tidak bisa prestasi apa-apa. Yang bisa 3 hal aja yang masih mengikuti kepada orang yang sudah mati. Satu ya sodakohnya, sodakoh jariah. Yang kedua ya ilmu. Makanya kalau panjenengan ngaji dari sini walaupun 1 ayat sampaikan pada orang lain, walau 1 ayat baliwani walau ayat. Yang ketiga adalah anak soleh yang memang mendoakan orang tuanya. Itu aja yang bisa nyambung pada orang yang sudah meninggal, Bapak Ibu. Jadi kembali pada ayat ini, kaulan sakila, penafsiran pertama adalah sakila, ucapan yang berat, menjadi timbangan. Baca Quran di malam hari itu timbangan amal baiknya, pahalanya besar. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, bahwa memang orang yang sembahyang malam itu ucapannya ucapan yang mandi, berarti sakila, didengar orang. Orang kalau mengucapkan sesuatu tidak pernah didengar orang, tidak pernah diikuti orang, ya berarti dia tidak bangun malam. Atau nyuwun sewu lebih khusus, ono wong tua ngomong anaknya nggak patek ngereken, itu anaknya beranilah. Kan banyak ibu bapak kita ngomong 1 kali sakecap, anaknya jawab hitung kecap. Itu tidak usah marah-marah. Allah mengingatkan lewat anak panjenengan, oh berarti kamu kok tidak pernah didengar ngomongnya ya oleh anak, kamu tidak pernah bangun malam untuk sembahyang malam. Jadi penafsiran yang kedua gitu ya, sakila ya. Jadi ada 2 penafsiran. Ada yang muntawiyah ala takalibi syaqqah alal mukallafin. Yang kedua kaulan sakila adalah memang ucapannya menjadi sangat didengar. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an. Mengapa malam hari, kelebihan-kelebihan malam hari, terutama seperti kata terakhir tiap malam. Malam hari itu asyaddu wat'an, lebih tenang, lebih khusyuk, ya, lebih terasa syahdu, begitu wat'an itu Bapak Ibu. Bi fathil wawi wa sukunit ta inda jumhur. Jadi wat'an. Jadi bacanya ada yang baca wat'an, ada yang baca wit'an. Jadi Bapak Ibu, mushaf Utsmani yang kita baca Quran ini kan itu di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sahabat masih banyak, ya, tapi banyak yang meninggal yang hafal Quran, akhirnya disusun, ditulis. Itu ucapan umumnya. Tapi di zaman Nabi banyak sahabat membaca wit'an, Nabi juga tidak apa-apa. Di sini ada penjelasan, ya, jumhur umumnya orang waktu itu membaca wat'an. Artinya sejuk, lebih khusyuk, lebih tenang, lebih meresap di hati kalau malam hari. Tapi ada Imam Qatadah membacanya adalah wit'an kasrah wa fathita. Oh, berarti wito'an, bukan wat'an tapi wito'an, yang artinya khusyuk sama. Ya, kalau maulid laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu umumnya. Tapi Aisyah, Fatimah, ya, menurut riwayat ibu bapak tidak pernah min anfasikum. Jadi Aisyah garwa Nabi, putri Abu Bakar, Fatimah
putri Nabi tidak pernah. Min anfasikum, kalau anfasikum artinya min ahsanikum, dari orang yang paling baik di antara kamu. Rasul itu maksud Nabi Muhammad kan min anfasikum, umumnya min anfusikum, dari golonganmu. Itu umumnya. Makanya sahabat-sahabat Nabi di zaman Sayyidina Utsman itu sudah wais, Bu, bijak, Pak. Iki bacaannya akeh. Iki jangankan wong ajam non Arab, wong Arab dhewe pilihannya akeh bingung. Sudah dipilihno sing umum saja. Makanya min anfusikum. Tapi kalau kita ngaji qiraah sab'ah ada 7 macam bacaan. Biasanya yang jurusan ilmu tafsir itu yang di kayak Indonesia ini jalurnya jalur Imam Hafaz, Pak. Itu jalurnya kan ada 7 orang, ada Ibnu Katsir, Ibnu Amr, Abu Hamzah, Al-Kisai, Asim, Imam Hafaz, ya, 7 orang, ya. Di Indonesia itu jalurnya Imam Hafaz. Ya. Jadi pertama kali tentang orang qiraah di Indonesia itu satu Gresik. Itu menurut penelitian anak-anak itu pondok kecil itu loh di Gresik, Dayu. 2 pondok Krapia Al-Munawir. Yang ketiga Kudus. Indonesia orang belajar baca Quran qiraah dan ketepatan yang masuk Indonesia di qiraah sab'ah lewat jalur Imam Hafaz itu kembalinya mesti 3 orang itu. Apakah orang Papua, orang Sumatera, orang Makassar, orang Kalimantan, setelah diteliti pertama kali bacaan Quran di Nusantara ini Gresik, Sedayu sekarang pondok kecil itu, kemudian di situ kan ambil ngatam di Quran, Pak. Ya. Yang terkenal pondok kecil pertama kan di Gresik itu, sekarang mulai banyak itu semua jalur Gresik itu. Kemudian Al-Munawir, Rabi'ah, Yogyakarta, dan ketiga Kudus yang terkenal itu. Jadi Indonesia itu umumnya Imam Hafaz, memang jalurnya Imam Hafaz, ya. Kalau Imam Hafaz berimam Asim jalurnya, ya. Jadi bisa min anfasikum, ini juga begitu. Jadi asyaddu wat'an, lebih tenang, lebih khusyuk, wat'an, tapi ada yang baca wito'an, boleh. Cuma kalau di masyarakat umum jangan macam-macam dianggap merubah Quran bacanya. Itu Quran dirubah. Loh, yang dibaca di umum di Quran Mushaf Usmati itu umumnya. Ya, tapi ada yang membaca berbeda bagi yang ngerti mboten napa-napa. Cuma masyarakat umum itu nanti marah-marah kamu merubah Quran. Ya. Jadi malam hari itu memang asyadu wat'an, lebih tenang, lebih khusyuk lah, lebih ikhlas. Jadi cenderung akan lebih khusyuk, lebih ikhlas. Wa mukila, dan bacanya cenderung lebih pas, lebih benar. Wa aqwam, lebih tegak, koma kok kila ucapan. Kan mboten kesusu lho bengi, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Lawan hari ya, yang pekerjaan belum selesai sambil sholat duhur, sambil nunggu masak, air khawatir wis mateng sehingga kesusu. Jadi malam hari itu lebih bagus. Karena apa? Karena kemungkinan membacanya lebih benar, wa aqwamu qila, ya, dibanding ahsanul afdhan minan nahar, ya, liwat sukunil aswad, suaranya lebih enak walaupun tidak keras-keras. La innalaka fin nahari sabahan tawila. Kalau malam kemungkinan khusyuk, kemudian ucapannya juga lebih jelas karena tidak tergesa-gesa kelebihannya. Kemudian juga kalau siang hari sabahan tawila, kesibukannya tawil, panjang. Kan memang bekerja. Ya, yang ini urusannya akeh, Pak, siang hari itu. Maka malam hari itu ya, jangan kau gunakan untuk tidur kabeh. Taqalluban tawilan fi muhimmatika fala tatafarrah li khidmatillah. Maka siang hari memang waktunya untuk mengabdi pada Allah itu tidak sebaik, tidak sekhusyuk pada malam hari. Illa bilaili, malam, lailit kadang lailah dimuannaskan,
Itu yang kadang kita tidak bisa jelaskan. Bapak. Naharun itu siang, tapi tidak ada naharotun. Jadi kalau sudah begitu berarti Quran minallah betul. Tidak bisa diukur dengan ilmu-ilmu tata bahasa yang biasa. Kayak zaujun, zaujah itu tidak ada Bu Pak. Jadi dalam bahasa Arab itu kan ada mudzakkar muannas, kata yang masuk golongan laki-laki perempuan lah nambah tak marbutah. Biasanya kan gitu. Muslimun, muslim lanang lek wedok muslimah. Mukmin, mukminah. Kafir, kafirah. Musyrik laki-laki lek perempuan musyrikah. Cuma aja ditambah siti. Masih ada orang perempuan jenenge Siti. Ada Bu. Kemarin saya baru ganti ibunya santri saya jenenge Siti Khotiah. Khoti itu berarti laki-laki yang salah, khoto kan kesalahan, khotiun orang yang salah. Lek khotiah berarti perempuan yang salah. Jenenge Siti Khotiah minta jeneng ya udah tak golek ini pilihan macam-macam. Aisyah, jadi kan nggak usah repot-repot pilihan Aisyah, Fatimah, ya, Khadijah, Maryam, nama-nama yang baik itu aja yang sudah langsung berarti Zainab, nama-nama istri Nabi itu ya sudah mana yang dipilih. Tapi jangan Siti Khotiah. Ya, jeluane ya ape jane Bu. Oh nengti khoti nengti. Nengti ape khotiah tapi maknanya itu khotiah itu masyaallah. Ya. Kayak di sepanjang itu ada YPM sekolah besar itu ada ribuan. Saya pernah diberitahu, Pak di sini ada namanya, kok ada namanya anak Ghairil Maghdubi. Dari segi maknanya baik. Ghairil Maghdubi orang yang tidak dimarahi Allah Ta'ala maghdub. Baik. Ghairil Maghdubi. Cuma bingung nyeluk ya Ghairil Maghdubi. Ya mungkin orang tuanya ya bener ya. Dari segi maknanya betul. Cuma saya khawatir adiknya jenenge balap dolin itu. Tapi kan dari segi maknanya baik loh Pak itu. Ghairil maghdubi orang yang tidak dimurkai Allah, api. Balap dolin orang yang tidak tersesat, api. Cuma nyelu rada angel. Ghairil maghdubi manggilnya apa maghdub apa realnya. Itulah nama orang kadang-kadang ya. Ya. Jadi Lailan itu termasuk kadang Lailah. Lailan malam, Lailah ada. Tapi naharun siang. Kita tidak menemukan kata naharoh di Quran tidak ada. Sama dengan zaujun itu sering diartikan suami, boleh. Tapi Quran tidak ada kata zaujah. Zaujatun, zaujah tidak ada. Berarti zaujun itu makna atau penafsiran atau terjemahan yang betul itu bukan suami, berarti pasangan. Makanya Nabi Adam kita sendiri di surga itu minta istri, itu kan mesti zaujah. Allah menyebut ibu Hawa itu zaujah, bukan zaujatah. Dari itu bisa dipahami bahwa laki perempuan memang standar suami istri itu tidak ada beda. Bukan berarti suami yang harus mendominasi istri atau sebaliknya, tidak ada. Jadi ada ibu bapak beberapa kalimat di Quran itu kalau dianalisis lah dengan ilmu tata bahasa itu tidak bisa 100% karena itu dawuh Gusti Allah. Itu kan bahasa Arab. Tapi orang Arab yang ahli bahasa sendiri banyak kadang beberapa kata yang tidak ngerti. Orang Arab itu betul-betul memang Al-Quran itu kalamullah dari Allah. Ya memang bahasa Arab. Tapi ada beberapa orang Arab ini bingung. Ini kok kata. Berarti Nabi Muhammad tidak ngarang dewe gitu loh. Kan banyak orang anggap Nabi Muhammad ngarang dewe Quran min Allah. Ya, Lailah. Ya, Lailan. Termasuk kata lailah itu Bapak Ibu. Ya. Jadi malam Nabi Musa 40 malam menerima Taurat. Berarti Nabi Musa apa hanya 40 malam terus siangnya pulang, mboten 40 hari 40 malam. Taurat. Kalau kita Quran kan 23 tahun. Di Makkah 13 tahun, di Madinah kurang lebih 10 tahun. Bertahap. Dan seringkali ayat turun sesuai dengan kejadian tertentu. Makanya kita mengenal asbabun nuzul, sebab turunnya ayat.
Hari-hari ini Bapak, kemarin malam ada Habib Syekh di Tugu Pahlawan, saya minta wali kota yang ceramah panjenengan ojo dodo. Ya akhirnya saya ceramah dikit aja surat At-Tolak ayat 2-3 yang pernah saya sampaikan itu. Jadi hari ini karena Ibu Gubernur dawuhnya ya apa tetap dompetnya ke kandel, wah ini cocok itu aja. Ya itu ternyata apa? Menurut Kanjeng Nabi kan dalam kondisi BBM yang agak begini roti baca istighfar dan sholawat. Baca istighfar, lek kamu bosen baca istighfar ganti hauqalah la haula wala quwata, insyaallah selesai. Itu kan surat At-Tolak ayat 2-3. Sebab turunnya ayat asbab nuzulnya saya kalau ingin mengulang sedikit enggak apa-apa. Kan ada orang susah begitu Bapak Ibu, At-Tolak ayat 2 yang sedih dibaca khatib Jumat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa Allah selalu memberi jalan keluar, ada solusi makhraja dan diberi rezeki tanpa diduga. Jadi itu kan laki-laki susah tumpuk-tumpuk minimal 3 yang berat. Sowan Kanjeng Nabi itu Bu Pak. Kanjeng Nabi kalau niki susah hari-hari ini ya napa kebun kurma 2 tahun ndak berbuah, mboten panen blas Kanjeng Nabi. Istri saya sakit-sakitan. Lah anak saya terakhir ini diculik perampok. Susah kok tumpuk-tumpuk Kanjeng Nabi, akumulasi. Dari susah saya yang banyak ini apa ada makhrajanya, jalan keluarnya. Dan ono rezeki ini, sing penting rezeki kula balik. Ya siji ya takwa, tapi ketakwaan itu ditambahi maca istighfar. Ayo bacalah istighfar sebanyak-banyaknya. Lek lali maca istighfar, lek bosan bosan lali. Istilah Nabi, kalau kamu bosan waleh maca istighfar diganti khalqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wis pulang Bu. Diwaca hampir 2 bulan tidak berhasil. Salah satu yang menyebabkan tidak berhasil karena istrinya buatan percaya Pak. Istrinya ini kebun kurma dawa, anak diculik perampok kok hanya istighfar dan hauqalah. Enggak, barangkali ada yang lain. Zaman matur Kanjeng Nabi. Suaminya belum mau. Enggak, ya ini dawuh Kanjeng Nabi istighfar, hauqalah, lek bosen. Dibaca hampir 2 bulan enggak hasil. Terus istri itu langsung Bu, Pak. Wah, bener aku gak mandi, gak mandi. Sowan Kanjeng Nabi. Sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pirsa, enggak hasil ya. Enggak hasil. Gitu hari Kanjeng, enggak akan hasil. Bojomu ora percaya. Tidak percaya Gusti Allah, bagaimana Allah akan mengabulkan suudzon be Allah. Makanya kepada Allah itu harus banyak harus yakin, husnudzon, positive thinking. Ya, enggak ada yang lain. Iki bojomu ora sebab gak mandi karena bojomu itu ora percaya. Nek Gusti Allah gak percaya lha apa ora percaya be aku kok aku ngabulni doane. Enggak ada yang lain. Tugas kamu hanya meyakinkan istrimu. Alhamdulillah. Suami ini sabar banget Ibu Bapak langsung ini loh di pokoknya kak ngono ta ya yakin percaya. Alhamdulillah setelah yakin dibaca lagi berdua Ibu Bapak ya 1 bulan lebih sedikit lah menurut riwayat tahu-tahu anak datang, anak yang diculik perampok tadi lo datang dan gowo kambing 3.000 itu Pak menurut asbabun nuzulnya sebab turunnya ayat. Ada 2 riwayat, 1 kambing 3.000, yang 1 unta 100. Podo akeh. Udah kita ngambil riwayat yang 3.000 kambing. Langsung ya bapak tadi sowan Kanjeng Nabi. Anakmu to kok nggih seneng. Nggih seneng tapi susah. Loh kok susah? Loh, kami ini 2 tahun makan aja sulit sekarang kambing 3.000 loh Kanjeng Nabi. Saya sehari kan harus memberi makan kambing 3.000, coba betul susah apa jenengan. Kanjeng Nabi mesem, Kanjeng Nabi itu tidak banyak tertak mesemnya Ibu Bapak. Ya iku hasilmu istighfar sholawat. Jadi istighfar hauqalah. Jadi anakmu iku sing nyulik malaikat. Allah memberi rezeki ya diculik dhisik gitu loh, malaikat nyulik malaikat. Ya lah makanya kambing 3.000 itu sudah milikmu. Itulah min ghairi lah tanpa diduga. Jadi sekarang ndang mulya ya
hasilmu istighfar dan khotolah ini yaitu lebih banyak daripada 2 tahun kebun kurma. Sekarang Gusti Allah balik ini 3.000 kambing yang sudah sangat banyak. Ya, anakmu sudah pulang. Nah, tinggal istrimu beritahu bahwa itu rezeki ini sudah min Allah halalan thayyiban. Bojomu waras lah insyaallah. Susah kalau nggak duit. Kalau diteruskan kira-kira begitu makanya. Dan itulah wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Walaupun BBM muda insyaallah hari-hari ini Ibu Bapak nggih perbanyaklah kapan pun istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha atau ditambah paling tidak astagfirullahaladzim cukup atau ditambahi apa monggo sing biasanya itu terus tambah lek bosen gantilah qaula wala quwata illa billahil azim insyaallah karena Quran tidak pernah salah gitu loh Bu. Satu makhraja, jalan keluar dari kesulitan apapun Allah akan memberi. Yang kedua, rezeki tanpa diduga. Dari mana? Min ghairi la yahtasib. Ya, bagi Allah kan gampang. Ya, diculik dulu, tapi itu kan malaikat. Ya. Jadi Ibu Bapak monggo hari-hari ini kalau kita memang BBM itu memang singkatannya kelakarnya BBM bolak-balik muda. BBM bolak-balik. Tapi Allah kan tidak mengenal munda dan tidak tetap memberi rezeki kita. Dan berapa Allah memberi rezeki panjenengan tergantung Gusti. Ya tetap minta dan Allah sangat senang kan dimintai. Ya Gusti Allah paling boten senang kalau panjenengan minta kepada selain Gusti Allah. Saya kemarin diundang Ambulu sudah jadi pantai salah Jember ini loh. Yang kemarin sampai polisi mati ada 23 mati karena apa? Supaya rezeki itu jam 1 malam Jumat Kliwon Selasa Legi ke laut gelombangnya gede tetap gelombang gede jam 1 malam walaupun moco montor tetap tenggelam mati. Lah kemarin ada lagi katanya camatnya bilang waduh sulit Pak meyakinkan itulah keyakinan itu sulit. Keyakinan itu dirubah sulit. Cara Kanjeng Nabi diajak lungguh bareng-bareng wajal tilhum biladih ya diajak lungguh bareng-bareng kamu kok punya keyakinan mono dasare apa bab dinasihati tidak bisa menurut Quran orang seperti itu dinasihati tidak bisa ditembak juga tidak bisa kayak teroris itu yang anggap Pancasila kafir polisi apalagi itu dinasihati nggak bisa ditembaki ora iso Pak keyakinan yang ada menurut Gusti Allah lek wis ngono iku jangan lungguh bareng-bareng diajak mujadalah diskusi nggih ambek ngombe kopi pahit ambek rawon setan kira-kira dene tetap enggak berhasil tapi itu lebih bagus enggak boleh berhenti wajadil biladiya mujadalah enggak bisa Pak kemarin temannya waduh enggak kemarin masih ada. Jadi kalau Jumat Kliwon, Selasa Legi itu mesti udah kita ingatkan, ini gelombang gede. Itu campur ada, ono polisi ini, ono pejabat barang loh Bapak Ibu. Itu keyakinan bahwa jam 12 malam walaupun gelombang berat gede pun justru itu yang membuat mandi. Ya nggak balik temenan. Kemarin ada lagi Pak. Itu tapi sekarang dikerasi loh, udah lek Buddha temen mati betul Pak. Keyakinan. Balik Gusti Allah mawon surat At-Thalaq ayat 23 tadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata napa istighfar lek bosen maca istighfar ganti qaula la qaula wala monggo Quran ada pernah salah. Nah ini apalagi diwaca bengi wa mukila ya kaulan sakila tadi malam hari tambah bagus Bapak Ibu nggih. Termasuk lailan. Nah, yang menarik hubungannya dengan lailan begini Pak. Mengapa kok seringkali Quran lailan tidak naron Ibu Bapak? Di dunia Arab itu kehidupan malam hari itu lebih dominan terutama musim panas. Jadi mboten enten tiyang mriko badhe tindak pundi. Cara ngriki, tadi Jakarta berapa hari? Lah 3 hari mawon. Ndak umum panjenengan ngomong aku ke Jakarta 3 malam. Kalau orang jam 3 hari ya 3 hari 3 malam maksudnya gitu Bapak. Kita kan ndak mungkin
Pirang dino sampean apa yang Medan? Alah rong dino. Ndak mungkin kita punya 2 malam, ndak ada. Tapi wong Arab jana itu lebih banyak 2 malam. Itulah para ulama bahwa Quran pun ternyata juga tidak serta-merta menolak tradisi. Itu tradisi adatnya orang Arab. Ngomong malam lebih dominan daripada ngomong siang. Kayak surat Maryam 62. Surat Maryam 62 kan bahwa di surga itu lahum rizquhum bukratan wa asyiyah. Jadi penduduk surga itu makannya pagi sore. Bukroh itu pagi, asyiyah sore. Dijelaskan pagi lebar, apakah ahli surga itu makannya pagi sore? Boten. Ahli surga kan makanan kapan aja, tidak mengenal siang malam, tidak kenal apapun, jam berapapun, anytime, sewaktu-waktu bisa. Tapi mengapa Quran hanya menyebut siang malam? Maryam 62. Bukrotan itu pagi lah. Orang Arab zaman Quran itu diturunkan pada Nabi itu makan besarnya pagi sore dong. Makanya surat Maryam ayat 62 itu menyebutkan ahli surga itu makannya rizquhum bukratan wa asyiyah. Bukan berarti hanya 2 kali makan. Itu tradisi ini orang Arab dulu makan besarnya pagi dan sore. Berarti Quran juga tidak menolak tradisi gitu loh Pak. Tidak serta pokoknya tradisi adat mesti itu tidak sesuai dengan Quran loh. Berarti Quran juga tidak ada tradisi lama juga direspon. Kanjeng Nabi sendiri juga waktu kecil diasuh oleh orang desa Halimah Sa'diyah, itu tradisi Pak, ya, tidak dilarang, boten. Disinilah yang juga kita kian dasar orang mendoakan orang mati kok tolong dino, pitung dino, patang dino, itu tradisi. Berarti boleh-boleh menurut saya. Quran contoh itu 2 contoh, lagi dicontohkan lain kata. Bapak ada orang masuk, Quran udah boleh tradisi adat. Doset aja ngono lah, ngajimu turun tutup kan. Bukti ini kata lailan itu karena Quran ya justru membenarkan kawin. Itu ibu bapak juga gitu. Kawin model Arab kan 4. 1, yang dominan perempuan kawin. 1, perkawinan model sebelum Quran turun ibu bapak. 1, seorang perempuan mau kawin milih atau berhubungan badan dengan banyak laki-laki. Setelah hamil, perempuan tadi Bu, Pak, perempuan tadi menentukan bahwa aku seneng si A, si B lah misalnya. Nah itu cara perkawinan pertama. Jadi wong lanang yang tadi tidak boleh nolak. Itu perkawinan model pertama. Perkawinan model kedua hampir sama. Jadi perempuan berhubungan badan dengan pihak. Mengapa kalau begitu? Anaknya api-api jadi Bu. Lek lanang yo gandeng, lek wedok jarene ayu. Dia harus berhubungan dengan banyak laki-laki. Wong jenenge keyakinan jahiliyah, Pak. Ya. Yang kedua sami mawon, cuma ndak nunggu hamil. Mboten nunggu hamil, Bu, Pak. Jadi perempuan yang sudah milih beberapa laki-laki dijak tidur bareng tadi itu ndak usah nunggu hamil. Akhirnya wah aku luwih cocok sing iko. Itu dipilih model kawinan berdua. Model perkawinan ketiga adalah nyun sewu, ya pokoknya tiri podo iringi, podo senengi, podo gendengi, pokoknya model-model pelacuran. Wes seneng aku, ya sudah, cocok hari ini, gak cocok bar, wes kumpul-kumpulan. Lah yang terakhir yang dibenarkan oleh Islam, ya ono wali, ono saksi, ono mahari. Lah Quran datang membenarkan yang keempat ini, yang 3 disalahkan. Jadi Bapak Ibu itu tradisi yang dibenarkan yang model keempat tadi bahwa kawin itu ya ono waline, ono saksine, ono mahare. Nggih. Sama Quran membenarkan. Jadi Quran itu berarti tidak serta-merta adat tradisi kebiasaan itu ditolak boten. Kayak kata lailan, kata ahli surga kok hanya pagi sore. Loh, tradisi orang Arab waktu itu makan besarnya pagi dan bukan berarti orang di surga tadi makanya bagi sore boten. Makanya ini kemarin buka-buka karena ada yang bertanya saya ngaji di mana kemarin. Aku ingin tahu betul Pak sebenarnya telung dino.
Salat 7 hari 40 nggih. Salat 40 biasanya adat kita salat 40 napa 1000 nggih. Terus pendak. Itu di Hindu juga tidak ada, Bu. Hindu mati diobong selesai tidak ada. Itu orang mengatakan itu Hindu ya enggak, karena di Hindu tidak ada 3 hari tidak ada itu. Berarti itu betul-betul tradisinya orang Indonesia. Zaman mbah-mbah kita memang begitu. Ya, tapi wong niat dongane wong tua kok kan tidak ada yang melarang. Cuma kok dibatasi tolong dino, ndak mendoakan orang tua secara besar-besaran memang 3 hari, 7 hari, 40 hari. Tapi kita juga tiap hari mendoakan orang tua. Ya, tapi bahwa yang melarang tidak ada gitu loh. Monggo mawon. Tradisi ini seperti itu tradisi. Makanya Imam Asy-Syafi'i di dalam fikihnya namanya al-urfu al-adah muhakamah, adat itu bisa dijadikan dasar hukum. Okay. Jelas-jelas adat bisa dijadikan dasar hukum selama tidak langsung dengan akidah, dengan tauhid. Yang paling dilarang oleh Islam itu kalau kita menduakan Allah, takabur kepada Allah, sombong kepada Allah. Selain itu tidak apa-apa, Bapak itu monggo. Hari-hari ini masih ada yang orang mempermasalahkan hal seperti itu, ya, yang kadang-kadang dasarnya juga mereka hanya cari ini juga. Itu cari Hindu, salah diteliti. Saya itu waktu di UNER itu belajar ilmu antropologi, Bapak itu. Jadi dosen saya itu, profesor saya antropologi itu sampai pernah ke India. Itu tidak ada di India itu 3 hari, 7 hari, 40, tidak ada. Apalagi menurut penelitian yang betul Bapak, Hindu tidak pernah masuk Indonesia, dia masuk Buddha. Yang ada sekte madhab Tantrayana. Jadi Hindu dari India yang masuk Indonesia itu bukan Hindu yang sama dengan, hanya madhab sekte. Makanya panjenengan Hindu model Bromo, Hindu model Bali, betul-betul tidak sama, hanya sekte Tantrayana. Yang betul masuk itu adalah Buddha, itu Bapak. Dan yang datang ke sini dari India itu bukan orang biasa, namanya Aji Soko. Itu raja Buddha dari India Utara, sekaligus raja, sekaligus kiai, pendeta. 85 Masehi datang ke Indonesia, dia membawa 30.000 orang. Yang dibawa tetulunge wong tok sing jin. Roh-roh halus itu digoreng kabeh. Tempatnya di mana? Di Borobudur itu markasnya. Jadi Borobudur itu, Pak. Makanya dari situlah Borobudur itu menjadi markasnya Aji Soko sampai akhirnya bisa kuasa, ya campuran akhirnya dengan Hindu Tantrayana sampai 1400 tahun akhir Majapahit itu. Karena dibantu jin, Pak. Makanya yang bisa ngalahkan, setiap ada ulama datang dari Timur Tengah yang sambil berdagang, kalah, ditolak, gak iso. Kan dakwah Islam masuk sini kan tidak lewat peperangan, lewatnya sambil berdagang. Datanglah Syekh Subakir yang aslinya Syekh Ahmad Tambu bin Muhammad Al-Bakir, 1100 itu, Pak. Syekh Ahmad Tambu bin Muhammad Al-Bakir. Kalau nama Al-Bakir biasanya itu nama-nama keturunan Rasulullah. Cuma orang di Jawa khususnya muni ngono itu kesuwen, Pak. Syekh Subakir. Perang dia 2 minggu melawan jin-jin yang di Borobudur itu dan kalah. Maka 1100 setelah itu generasi ulama datang, Syekh Subakir, gurunya Prabu Jaya Kediri. Jadi Prabu Jaya Kediri kok iso ngeramal bener kabeh itu hadis-hadis zaman akhir. Terus Syekh Ngali Samsudin Mbah Wasil kalau nyebut. Ya, generasi Siti Fatimah binti wali perempuan di Gresik itu Lumut Tol, belok kiri Manyar itu ada makam di mana di Saleran itu ada 1100. Itu generasi pertama. Orang mengatakan Wali Songo generasi pertama. Sunan Ampel Wali Songo generasi ketiga, udah tinggal enak itu ada babat alas. Jadi Bapak Ibu, makanya orang dulu masih kalau hadiah Fatihah yang terakhir sing numbali tanah Jawa Syekh Subakir Al-Fatihah itu ono bener ini. Melayu nih Suro Kidul, Bu, Pak. Akhirnya jadi Loro Kidul, Mak Lampir, nopo itu jin, Pak. Alhamdulillah. Makanya Borobudur itu
Ya, makanya ketika Hindu sekte Tantra yang mau bangun Candi Prambanan mboten wani, itu kan Prambanan kan Hindu. Jadi jalan tengahnya harus digoleki perkawinan Hindu dan Buddha Candi Loro Jonggrang. Itu ceritanya saya diceritani orang-orang Hindu kan begitu. Profesor saya di UNER dulu ahli antropologi memang pernah sampai toko India sana. Jadi Candi Loro Jonggrang itu kan ceritanya wanita yang cantik. Jadi tidak boleh Hindu membuat apa itu langsung candi gede kecuali dipancing oleh Candi Loro Jonggrang itu sebagai jembatan antara Borobudur dengan itu. Persaingan Hindu Buddha keras. Ya, sampai lari ke Jawa Timur akhirnya menjadi Empu Sendok Air Langga itu persaingan Buddha dan Hindu, Ibu Sanjaya, dinasti Sanjaya Sailendra. Akhirnya terjadi percampuran itu. Itu cerita lama, ada hubungannya dengan dakwah Islam yang sejak awal itu Aji Soko. Pengaruh Aji Soko besar sampai sekarang kalender masih ke Aji Soko. Nah, kalender sampai ke Aji Soko tahun berapa itu? Jadi Aji Soko itu pengaruhnya besar di Jawa karena yang ngatur pertanian, yang ngatur apa-apa pembangunan di Jawa itu Aji Soko. Makanya sampai kalendernya adalah Aji Soko. Hanya di zaman Sultan Agung ketika VOC datang Belanda dan ketika mulai ngajak udah diajak kembali Hindu Buddha lagi, ya sampai hari-harinya Sultan Agung menetapkan sudahlah yang sudah Islam tidak usah balik Hindu Buddha. Oke, tahunnya ikut Aji Soko. Tapi harinya ikut Islam. Senin, Selasa, Rabu. Dulu kan ada Tio, Anggoro, Buddha, Respati harinya. Bulannya bulan Islam. Tapi tahunnya tahun Aji Soko. Jadi kan dalam kalender masih ada tahun Jawa. Tahun Jawa itu Aji Soko, Pak. Jadi Sultan Agung itu tengah-tengah wis ya ndak usah rapi sing Islam ya Islam. Ndak usah bali Hindu. Wis ngene. Nggih, tahunnya melok Aji Soko ya, tapi harinya Islam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Cuma dirubah di aslinya Al-Isnin, Al-Arbi'a sesuai Rebu. Nggih, dulu kan Buddha, Anggoro, Respati, Sukro itu Jemua. Hanis Coro itu Sabtu. Ya, bulannya gitu cuma dirubah. Sawal, Selo, Besar, Mulut digampang nih lah. Kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kesuwen. Sampai Sultan Agung Sawal, Selo, Besar, Suro, Sabar, Mulut, Batu Mulut, Mati Lakir, Mati Lawal. Kita lebih apal itu dari aslinya Arab toh. Asalah boten, enggak apa-apa Bapak Ibu. Lah itu bagus, Sultan Agung akhirnya bagus. Lah itulah yang hari-hari ini teman-teman yang kejawen Ibu Pak apakah Sabdo Darmo, Pangestu banyak yang tidak mau sholat, tidak poso itu karena dawuhnya Sultan Agung sing tidak ngelakoni poso, ora popo, ora sholat, ora popo, sing penting ojo bali Hindu Buddha, sing penting tetap Islam walaupun durung ngelakoni. Akhirnya sholat daim pokoknya pada bisa pilih Gusti Allah, tidak perlu sholat itu dawe Sultan Agung ngono Bapak Ibu. Lah kan waktu itu karena Sultan Agung waktu itu kan memang durung. Lah sekarang sudah seperti sekarang ya tetap eling Gusti Allah, ya tetap salat, zakat, poso. Tapi sekarang kan masih ada itu 68. Dan sekarang Mahkamah Konstitusi itu loh Bu Pak membenarkan. Jadi panjenengan misalnya penganut Pangestu Sabto Darmo walaupun Islam di KTP ditulis Sabto Darmo boleh. Itu sudah keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi betapa sudah sangat demokrasi. Monggo, aku Islam tapi aku mau ditulis Islam agamaku tak ditulis Sabto Darmo monggo, Suput monggo, Semar Mesem atau Semar Mendem itu monggo. Ada, monggo tidak boleh. Itu keputusan Mahkamah Konstitusi boleh. Itu harus dihargai, monggo mawon. Rata-rata mereka orang baik. Lah, makanya lek poso, kamu enggak poso. Wah, dawuh Sultan Agung ora poso, ora apa-apa sing penting Islam kok. Kok ndak salat? Dawuh Sultan Agung piye? Sing penting Islam walaupun durung nglakoni ra apa-apa. Tapi melok riyo, sing penting berarti ora poso, ora apa-apa sing penting melok riyo. Orang begini nih lek ana riyo 2 hari beda malah enak, Bu. Sampeyan melok setu, aku minggu. Dhek jawabe, "Lho aku ora setu ora minggu. Aku ora poso, sing penting melok riyo." Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu dan saudara sekalian, ya. Jadi innalaka
fin nahari sabhan tawila. Jadi kalau malam hari itu insya Allah lebih tenang. Ya. Dan yang penting wadkurisma rabbika. Jadi malam hari itu sebutlah nama Allah. Wadkuri malam hari zikir. Ya. Ada dua penafsiran. Isma rabbika itu zikir, isma rabbika itu yang masuk bismillahirrahmanirrahim. Wadkur sebutlah isma rabbika, nama Tuhanmu. Berarti langsung Allah, langsung Asmaul Husna. Ya. Atau ada yang menafsirkan yang dimaksud isma rabbika ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Jadi setelah sholat selesai malam, di luar sholat juga baca bismillahirrahmanirrahim, termasuk mau Quran tadi, waratilil Quran ataratila. Di awal kalimat memang disunahkan maca bismillah. Kalau ditafsirkan bismillah udhkur rabbika tadi, fi ghairi shalah sanalahu wa ingana fi ulam dosanu lahu basmalah. Cuma memang ibu bapak ada dua pendapat. Kalau di dalam sholat gimana? Kalau di tengah kalimat kita membaca ayat Quran di tengah kalimat, ya boleh bismillah, boleh tidak. Ya. Tapi di awal surat memang bacalah fi suratin fi awali surah. Ya baca bismillah. Tapi di tengah-tengah lam tusannu lahu basmalah. Cukup auzubillah. Kok dua-duanya tetap boleh? Selalu ada beda pendapat Bapak sekalian. Ya, makanya jenengan kalau maca di Mekah misalnya bismillah, Fatihah itu semua sepakat. Bismillahnya masuk ayat. Hanya cara membacanya boten-boten. Ada membaca dengan keras, ada membaca dengan tidak. Di Mekah itu rata-rata masih pelan. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya tetap dibaca. Soal dibaca pelan dan keras itu dua pendapat. Tapi bab bismillah itu harus dibaca, ya. Nah di Indonesia mulai banyak yang aku melok Mekah, boleh aja, enggak usah tengkar, urusan beda pendapat, gak apa-apa. Ini termasuk yang dijelaskan bismillahnya gimana. Kalau di awal surat waconan, lalu di tengah kalimat, ya enggak usah, boleh dibaca, boleh tidak. Ya, wa tabattal ilahi tabtila wallahu a'lam bishawab. Saya kira inilah hari ini Ibu Bapak, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan bareng-bareng, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan ibadah pagi hari ini Allah ya mengampuni segala dosa dan salah kita, amin Allahumma amin. Allah menjadikan rumah tangga panjenengan barokah, rezeki panjenengan barokah, umur kita barokah, anak kita saleh dan salihah, amin Allahumma amin. Sewaktu-waktu keluarga panjenengan kapundhut Gusti Allah dari dunia ini yang fana ini, Allah menakdir kita dengan husnul khatimah, amin Allahumma. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqadahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa birlana mamada hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula bisirril fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna wa auladana
Qur'an wa ahli ibadah. Ya muyassir yassir, ya mutabbir tabbir, ya musahhil sahhil alaina kull asir, bismil bismil nadir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi